Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Valen Aurelia Kuantas dengan NPM 24035010058. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Aji Prawoto, NPM 24035010091. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abimeta Bimanyu dengan NPM 24035010108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Herin Purwanto dengan nomor NPM 24035010067. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Andika dengan NPM 240350152. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemahaman tentang radioaktivitas dan aplikasinya di dalam teknik sipil dengan spesifikasi merujuk pada penggunaan radioisotop dalam deteksi kebocoran saluran air. Masuk pada topik apa sih sebenarnya radioisotop itu? Radioisotop merupakan proses alami ketika inti atom tidak stabil melepas energi dalam bentuk radiasi. Meski hal ini sering diasosiasikan dengan energi nuklir, tetapi teknologi ini juga punya manfaat yang begitu besar di dalam teknik sipil. Salah satunya adalah mendeteksi kebocoran pada saluran air dengan menggunakan radioisotop. Metode ini memungkinkan pelacakan aliran air dalam pipa tanpa harus membongkar struktur, sehingga jauh lebih efisien. Dengan menyuntikkan zat radioaktif dalam sistem perpipaan, kita bisa melacak pergerakan air dan menemukan titik kebocoran melalui alat pendeteksi radiasi di permukaan. Cara ini terbukti efektif di dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah penelitian di Bendungan Sengguruh di Kota Malang, yang berhasil menemukan kebocoran menggunakan isotop emas 198. Teknik ini tak hanya berguna untuk mendeteksi kebocoran, tetapi juga untuk memahami aliran air tanah dan struktur bawah lainnya, sehingga dapat bekerja dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep radioaktif dan juga sumbernya. Radioaktif ini adalah suatu unsur yang memiliki muatan inti tidak stabil. Radioaktif sendiri berasal dari kata radio, yaitu yang artinya memancar. Habis itu aktifnya itu spontan atau dengan sendirinya. Secara garis besar, radioaktif itu suatu unsur yang dapat memancarkan secara spontan. Radioaktif sendiri berasal dari dua sumber, yaitu buatan dan alam. Untuk radioaktif alam sendiri berasal dari bumi, yaitu berupa yang ada di dalam tanah, bebatuan atau air, dan juga di udara. Salah satu beberapa contohnya yaitu ada uranium, terus ada radium dan lain-lain. Selanjutnya yaitu untuk radioaktif buatan, yaitu radioaktif yang proses pembuatannya melibatkan intervensi dari manusia. Contohnya yaitu neptunium, einsteinium, dan plutonium. Mungkin pembahasan sekitar atau yang berkaitan dengan konsep dari radioaktif beserta sumbernya hanya begitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam mendeteksi kebocoran saluran air, terutama yang berada di bawah tanah atau di dalam struktur, merupakan tantangan yang sangat besar. Salah satu metode yang terbukti efektif dan efisien adalah menggunakan radioisotop sebagai perunut. Metode ini bekerja dengan cara memasukkan radioisotop ke dalam aliran air, dan jika terjadi kebocoran, maka radiasi dari radioisotop akan merembes keluar dan dapat dideteksi dengan alat detektor gamma. Metode ini sangat memudahkan dalam mengidentifikasi lokasi kebocoran tanpa membongkar struktur, sehingga sangat relevan diterapkan dalam proyek-proyek teknik sipil. Berikut adalah beberapa radioisotop yang umum digunakan dalam mendeteksi kebocoran saluran air. Yang pertama ada natrium 24 atau Na24, adalah radioisotop yang paling sering digunakan dalam mendeteksi kebocoran saluran air. Isotop ini dipilih karena memancarkan radioisotop radiasi beta dan gamma yang kuat, sehingga sangat mudah dideteksi meskipun berada di bawah tanah atau tertutup beton. Selain itu, waktu paruhnya yang relatif pendek, sekitar 15 jam,
menjadikannya aman untuk penggunaan lapangan karena aktivasi radioaktifnya akan cepat menurun. Biasanya Na24 dilarutkan dalam bentuk NaCl atau Na2CO3 dan dimasukkan ke dalam sistem perpipaan. Lokasi dengan intensitas radiasi tertinggi di permukaan menandakan titik kebocoran. Yang kedua ada teknetium 99M atau TC99M. TC99M adalah radio stop yang memancarkan gamma murni dengan energi 0,14 MeV dan waktu paruh sekitar 6 jam. Karena karakteristiknya yang hanya memancarkan gamma, TC99M sangat cocok digunakan pada sistem pipa tertutup di lingkungan industri ataupun bangunan sipil. Penggunaan TC99M mengurangi resiko kontaminasi karena tidak memancarkan partikel beta, serta memudahkan deteksi tanpa menyebabkan gangguan pada material pipa. Yang ketiga ada aurum atau emas 198 atau AU198. AU198 adalah radio stop yang memancarkan radiasi gamma dengan energi 0,41 MeV dan waktu paruh 2,7 hari. Isotop ini biasanya digunakan dalam bentuk senyawa AuCl3 yang dapat larut dalam air, memungkinkan penyebarannya terbawa oleh aliran air dan merembes keluar melalui celah atau retakan. Radiasi gamma yang terpancarkan akan terdeteksi di permukaan dan titik-titik dengan intensitas radiasi tertinggi akan menunjukkan pola kontur kebocoran atau rembesan. Dengan demikian, AU198 dapat digunakan dalam mendeteksi rembesan yang terjadi pada struktur besar seperti bendungan. Oke, next di sini aku bakalan membahas tentang bagaimana sih penerapan metode radioisotop dalam membantu efisiensi pemeliharaan infrastruktur dalam teknik sipil. Nah, yang pertama itu dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur tuh kayak jalan, jembatan, dan lain-lain itu kan kita tuh pasti butuh cara yang cepat, aman, dan pastinya efisien buat ngecek apakah struktur itu tuh masih bagus ya, atau ada kerusakan. Nah, salah satu teknologi yang bisa banget bantu kita itu adalah metode radioaktivitas. Nah, yang pertama itu ada radiografi industri. Ini tuh teknik mirip banget kayak ronsen, tapi bukan untuk manusia, tapi untuk bangunan ya, atau material. Jadi biasanya tuh dibuat pakai ngecek sambungan las di jembatan pipa atau tangki gitu. Jadi tanpa harus dibongkar tuh kita bisa lihat mana bagian material yang ada kerusakan, mana yang mungkin perlu diperbaikin kayak gitu. Efeknya itu kan jadi pasti lebih cepat kan, dan juga pasti lebih hemat dan langsung bisa fokus ke bagian yang rusak tadi itu. Next, untuk yang kedua itu ada yang namanya tracer radioaktif. Itu tuh digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa. Caranya gimana? Nah, caranya itu dengan cara memasukkan zat radioaktif ke dalam aliran air atau di fluidanya. Nanti kita bisa lacak tuh di mana zat itu bergerak, dan kalau ada yang bocor tuh pasti ketahuan posisinya di mana. Keunggulannya kita jadi bisa lebih efisien pastinya. Jadi kita nggak perlu ngegali-gali tanah atau ngebongkar pipa yang panjang buat nyari di mana titik bocornya. Nah, yang ketiga itu ada untuk pengukuran kepadatan material. Alat yang dipakai itu namanya nuclear densitometer, dan ini berguna banget untuk memastikan apakah tanah atau lapisan yang itu tuh udah cukup kuat untuk dibangun. Ini tuh pasti bikin lebih cepat proses pengecekan dan lebih efisiensi, dan juga kita nggak perlu kirim hasil sampel ke lab ya gitu buat dicek, jadi lebih cepat, efisiensi, dan juga lebih akurat. Nah, tadi tuh beberapa metode dari radioisotop untuk bangunan infrastruktur dalam teknik sipil.